Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hagani Radesuta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekologi. Ekologi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, di dalam ekologi sendiri terdapat sebuah ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabung dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Komponen dari ekosistem sendiri ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen pada suatu ekosistem, yaitu makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Berdasarkan fungsi dan perannya, faktor-faktor biotik dapat dikelompokkan menjadi produsen dan konsumen. Produsen sendiri dalam biologi dimaksud semua organisme yang mampu membuat zat organik yang dibutuhkannya dari zat-zat anorganik, sehingga produsen termasuk organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen sendiri dapat membuat makanan sendiri, contohnya itu adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri karena bantuan dari sinar matahari dan zat hijau daun. Dalam ekosistem tersteril atau darat, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan lumut, paku, dan biji-bijian. Dalam ekosistem akuatik sendiri atau ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah fitoplankton atau ganggang mikroskopis dan ganggang makroskopis. Yang kedua ada konsumen. Konsumen sendiri merupakan organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat-zat organik yang dibutuhkannya dari zat-zat anorganik. Oleh karena itu, konsumen harus mendapatkan zat-zat organik tersebut dari produsen. Konsumen pemakan tumbuhan ini disebut herbivora, atau mereka ini juga disebut sebagai dalam sistem takson atau tingkat takson, mereka berada pada kedudukan tingkat konsumen pertama. Setelah itu, pemakan herbivora disebut juga karnivora, dan mereka berada pada kedudukan sistem takson, yaitu tingkat yang kedua ataupun seterusnya. Setelah itu pemakan segala, ada omnivora, contohnya ini sendiri ada rakun. Terus konsumen pengurai zat-zat organik menjadi zat organik itu adalah dekomposer, contohnya sendiri ada bakteri dan jamur. Masuk ke komponen abiotik dari ekosistem. Komponen abiotik sendiri adalah seluruh benda yang tak hidup, baik yang menyangkut fenomena kebendaan dan fenomena kejadian yang mempengaruhi suatu ekosistem tersebut. Contohnya sendiri, komponen abiotik itu ada cahaya matahari. Cahaya matahari sendiri merupakan sumber utama energi dan membantu dalam proses fotosintesis. Yang kedua itu ada air. Yang ketiga ini ada suhu. Yang keempat ada derajat keasaman atau pH. Yang kelima ada kelembapan. Yang keenam ada kadar. Yang ketujuh ada mineral. Yang kedelapan ada karbon dioksida atau CO2. Dan yang kesembilan ini ada oksigen atau O2. Setelah itu masuk ke interaksi. Interaksi sendiri dalam ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dalam ekosistem. Bentuk interaksi sendiri ada yang pertama netral, merupakan hubungan tidak saling mengganggu antar individu makhluk hidup dalam ekosistem yang sifatnya tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Yang kedua ini ada simbiosis.
Simbiosis dapat diartikan sebagai pola hubungan bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, simbiosis sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu simbiosis yang umumnya dikenal ada simbiosis mutualisme, yaitu merupakan hubungan antara dua organisme yang hidup bersama, di mana keduanya ini mendapat keuntungan. Contohnya sendiri ada jalak dan kerbau. Yang seterusnya ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara individu di mana satu pihak ini mendapatkan keuntungan tetapi pihak lainnya tidak menderita kerugian akibat dari hubungan tersebut. Contohnya sendiri ada ikan hiu dan ikan temora. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara individu di mana satu pihaknya ini mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya ini dirugikan akibat hubungannya tersebut. Contohnya sendiri ada benalu dan tumbuhan yang ditumpanginya. Setelah itu masuk interaksi yang ketiga, yaitu ada predasi. Predasi sendiri ini adalah merupakan bentuk hubungan makan dimakan antara predator dan mangsanya. Yang keempat ada kompetisi, di mana adalah bentuk hubungan antar populasi yang memiliki kepentingan yang sama untuk memperebutkan sumber daya tertentu sehingga menimbulkan persaingan. Yang kelima ada antibiosis, yaitu bentuk interaksi di mana satu organisme menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat atau mematikan organisme lainnya. Setelah itu masuk ke subbab selanjutnya, yaitu ada rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, perbedaan dari rantai dan jaring-jaring makanan ini apa? Kenapa disebut rantai dan kenapa disebut jaring-jaring makanan? Pertama dulu, rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan sederetan organisme dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan sendiri terjadi yang namanya perpindahan energi dari produsen ke konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian ke pengurai. Energi ini tidak akan kembali lagi. Dalam rantai makanan terdapat tingkatan yang biasa disebut tingkat trofi. Komposisi dari komponen biotik penyusun ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi ya. Jadi piramida ekologi ini memberikan gambaran kasar tentang pengaruh hubungan rantai makanan yang terjadi. Piramida sendiri terbagi menjadi ada piramida jumlah individu, yaitu piramida yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah relatif organisme dalam rantai makanan, dan seterusnya itu ada piramida biomasa, yaitu menggambarkan besarnya biomasa komponen dari biotik tersebut. Dan yang ketiga sendiri ada piramida energi, memberikan tentang distribusi energi yang terjadi dalam rantai makanan. Setelah itu ada jaring-jaring makanan, yaitu adalah gabungan dari berbagai rantai makanan. Sebagian besar rantai makanan saling berhubungan dengan rantai makanan lainnya karena banyak jenis organisme yang menjadi mangsa dari predator. Rantai-rantai itu saling berkaitan dan berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi kesimpulannya, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan antara predator dan mangsa dalam urutan tertentu, sedangkan jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang ada. Setelah itu masuk ke subbab selanjutnya, itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia sendiri adalah suatu proses perputaran atau peredaran yang di dalamnya berlangsung penggunaan dan pelepasan unsur-unsur anorganik yang esensial bagi tubuh serta melibatkan peristiwa biologis, geologis dan kimia. Daur biogeokimia sendiri dapat berlangsung karena adanya aliran energi dan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Daur ini sangat penting bagi berlangsungnya hidup karena sumber unsur-unsur sangat terbatas, sehingga unsur-unsur anorganik akan habis jika terpakai. Maksudnya akan habis terpakai jika digunakan terus-menerus. Unsur anorganik yang mengalami daur biokimia ada yang mengikuti daur edafik, yaitu yang dalam daunnya ini terbentuk ya menghasilkan gas di udara, dan yang kedua mengikuti daur atmosferik yang dimana dalam daurnya ini mengalami fase terbentuknya gas.
Contoh dari daur geokimia sendiri ini ada daur karbon seperti ini, daur nitrogen, daur sulfur, dan daur fosfor. Oh ya, yang terakhir sendiri ada daur oksigen. Daur oksigen sendiri ini dapat dengan singkat daur oksigen dapat dijelaskan dengan singkatnya. Daur oksigen ini tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan menghirup karbon dioksida, dan dengan bantuan cahaya matahari klorofil akan menghasilkan oksigen, dan oksigen tersebut akan dihirup atau akan digunakan oleh manusia dalam proses respirasinya. Setelah oksigen tersebut dihirup, maka manusia akan mengeluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida tersebut akan dihirup lagi oleh tumbuhan, dan begitupun secara berulang. Itu tadi adalah penjelasan saya sedikit tentang materi ekologi dan ekosistem. Saya harap itu dapat membantu, dan maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.